Kabar pemanggilan Nadiem Anwar Makarim oleh KPK menyebar cepat, mengejutkan publik, dan memicu berbagai spekulasi di masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik pemanggilan ini, dan bagaimana dampaknya terhadap dunia pendidikan Indonesia. Nadiem, mantan Mendikbudristek yang dikenal inovatif dan membawa banyak perubahan, kini dipanggil sebagai saksi dalam penyelidikan kasus besar yang melibatkan kebijakan strategis di masa jabatannya. Sosoknya yang selama ini identik dengan terobosan digital, kini harus menghadapi tantangan baru di ranah hukum. Ia dijadwalkan hadir di Gedung Merah Putih, bukan lagi sebagai pengambil kebijakan, tapi sebagai warga negara yang harus menjelaskan kebijakan masa lalunya di hadapan penyidik. Suasana tegang dan penuh perhatian menyelimuti kehadirannya, karena publik menanti penjelasan langsung dari Nadiem. Fokus penyelidikan adalah masa pandemi COVID-19, saat digitalisasi pendidikan menjadi tumpuan utama jutaan siswa dan guru di seluruh Indonesia. Program-program yang digagas Nadiem saat itu, seperti pembelajaran jarak jauh dan distribusi perangkat digital, kini menjadi sorotan utama. Pengacaranya menegaskan, Nadiem siap hadir dan terbuka dalam proses hukum ini. Mereka menekankan bahwa Nadiem akan memberikan keterangan sejujur-jujurnya, serta mendukung upaya penegakan hukum dan transparansi. Panggilan ini menjadi ujian besar bagi transparansi dan akuntabilitas kebijakan digitalisasi pendidikan yang pernah ia dorong. Setiap dokumen, keputusan dan pelaksanaan program akan ditelusuri secara detail oleh KPK. Setiap keputusan pejabat publik, bahkan setelah masa jabatan berakhir, tetap bisa diuji dan dipertanyakan. Inilah bentuk pertanggungjawaban yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin demi menjaga kepercayaan publik. Bagi Nadiem, ini adalah kesempatan untuk menjelaskan langsung kepada publik, membantah rumor yang beredar, dan memperjelas warisan kepemimpinannya di bidang pendidikan. Ia bisa menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan keterbukaan. Bagaimana ia menghadapi momen ini akan menentukan jejaknya dalam sejarah pendidikan Indonesia, serta menjadi pelajaran penting bagi para pemimpin masa depan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Untuk memahami kasus ini, kita perlu menengok kembali ke tahun 2020, sebuah masa yang penuh tantangan dan ketidakpastian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saat pandemi COVID-19 melanda, seluruh sektor pendidikan dipaksa bertransformasi secara digital dalam waktu singkat. Sekolah-sekolah terpaksa tutup, dan pembelajaran pun beralih ke sistem daring. Guru, siswa, dan orang tua harus beradaptasi dengan teknologi baru. Meski banyak yang belum siap, dalam situasi ini, jutaan data siswa dan guru harus dikelola secara aman, terpusat, dan efisien. Infrastruktur digital yang kuat menjadi kebutuhan mendesak agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan keamanan data. Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim mengambil langkah strategis dengan memilih Google Cloud sebagai infrastruktur utama. Keputusan ini diambil sebagai solusi cepat di tengah krisis demi memastikan pendidikan tetap berjalan. Pengadaan Google Cloud bukan sekadar membeli software, melainkan investasi besar untuk langganan layanan digital nasional. Proses ini melibatkan kontrak bernilai tinggi dan komitmen jangka panjang yang berdampak pada ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Keputusan ini dianggap progresif dan inovatif, karena mampu menyelamatkan pendidikan dari stagnasi di masa pandemi. Banyak pihak memuji langkah ini sebagai terobosan penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Namun, pengadaan darurat dengan anggaran besar selalu membawa risiko tersendiri. Proses yang serba cepat dan mendesak membutuhkan pengawasan ekstra agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Google Cloud akhirnya menjadi fondasi utama pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Namun seiring waktu, proses pengadaannya mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak, terutama terkait transparansi dan tata kelola. Fokus KPK dalam kasus ini bukan pada kebutuhan teknologinya, melainkan pada tata kelola, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Mereka ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. Inilah yang akhirnya membawa kebijakan digitalisasi pendidikan ke ranah hukum, membuka babak baru dalam pengawasan pengadaan teknologi di Indonesia. KPK menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Fokusnya, apakah ada pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian negara dalam proses pengadaan. KPK menelusuri mekanisme pembayaran, penunjukan penyedia, dan potensi konflik kepentingan.
Pengadaan teknologi di masa pandemi rawan penyimpangan karena proses dipercepat dan diskresi tinggi. Keterangan Nadiem sebagai menteri saat itu sangat krusial untuk mengungkap konteks dan proses pengambilan keputusan. Ia diharapkan memberi klarifikasi, melengkapi puzzle penyelidikan. Tujuannya, memastikan apakah proyek digitalisasi ini benar-benar bersih atau justru menyimpan masalah. Penting dipahami, pemanggilan Nadiem masih dalam tahap penyelidikan, bukan penyidikan. KPK mengumpulkan keterangan dan data, belum menentukan ada tidaknya tindak pidana. Status Nadiem, saksi, bukan tersangka. Proses ini untuk memperjelas bukan menghakimi. Semua pihak yang dipanggil, termasuk Nadiem, dinilai kooperatif dan terbuka. KPK memverifikasi keterangan saksi dengan dokumen dan bukti lain. Jika ditemukan bukti kuat, kasus naik ke penyidikan. Jika tidak, penyelidikan bisa dihentikan. Proses ini bagian dari pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Tujuan utama memastikan setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Transparansi dan kerjasama semua pihak sangat penting dalam penegakan hukum kasus korupsi. Sikap kooperatif Nadiem dan saksi lain mempercepat proses dan menghindari spekulasi liar. Keterbukaan saksi membantu penyidik menyusun fakta secara efisien. Sebaliknya, sikap tertutup hanya menambah kecurigaan publik. KPK juga menjaga transparansi dengan memberi informasi terukur tanpa mengganggu penyelidikan. Kolaborasi saksi, penyidik, dan masyarakat memastikan proses hukum berjalan adil dan profesional. Tujuannya, kejelasan hukum dan kepercayaan publik terhadap penegakan keadilan. Penting untuk tidak mencampur-adukan dua kasus besar yang sedang ramai dibicarakan. Google Cloud di KPK dan Chromebook di Kejagung. Meski keduanya sama-sama terkait pengadaan di lingkungan pemerintah, kasus ini memiliki fokus dan penanganan yang sangat berbeda. Kasus Google Cloud berhubungan dengan pengadaan layanan digital berbasis cloud yang melibatkan infrastruktur teknologi dan data pemerintah. Sementara itu, kasus Chromebook lebih menyoroti pengadaan perangkat keras berupa laptop fisik yang didistribusikan ke sekolah-sekolah. Menariknya, kedua kasus ini terjadi di era kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Namun, proses hukum dan lembaga yang menangani keduanya benar-benar terpisah, sehingga tidak bisa disamakan. KPK secara khusus menangani dugaan korupsi dalam proses pengadaan layanan cloud, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Sementara Kejagung fokus pada distribusi dan pengadaan laptop, termasuk potensi penyimpangan dalam proses tender dan penyaluran barang. Saat ini, kasus Chromebook sudah menetapkan beberapa tersangka dan memasuki tahap penyidikan lebih lanjut. Sedangkan kasus Google Cloud masih dalam tahap penyelidikan awal, sehingga belum ada penetapan tersangka. Memahami perbedaan mendasar antara kedua kasus ini sangat penting, agar masyarakat tidak salah paham atau terjebak dalam informasi yang simpang siur. Setiap kasus memiliki detail, modus operandi, dan pihak-pihak yang terlibat yang berbeda, sehingga penanganannya pun tidak bisa disamakan. Ikuti perkembangan keduanya sebagai dua cerita hukum yang terpisah, meski sama-sama terjadi di kementerian yang sama, agar kita bisa memahami konteks dan proses hukumnya secara lebih jernih. Kini, proses hukum berjalan dan harapan publik tertuju pada keadilan dan transparansi. KPK dan Kejagung diharapkan profesional, adil dan terbuka dalam menangani kedua kasus ini. Publik berhak tahu perkembangan kasus, tapi kerahasiaan materi tetap dijaga. Apapun hasilnya, kasus ini jadi pelajaran penting tentang tata kelola dan pengawasan anggaran negara. Jika ada korupsi, ini peringatan agar program besar selalu diawasi ketat. Jika tidak terbukti, pentingnya klarifikasi dan kehati-hatian dalam kebijakan harus jadi catatan. Tujuan akhirnya, memperbaiki sistem pengadaan dan membangun pemerintahan yang bersih. Semoga pendidikan Indonesia ke depan bebas dari bayang-bayang korupsi.